Di pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Sehat fisik kita dan kemudian Allah menolong dan membantu kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Semua ini karena isti'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita senantiasa Allah terima, Allah sempurnakan, Allah letakkan pada timbangan kebaikan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan salawat salam kita kepada beliau Allah pantaskan, Allah layakkan kita semua kelak mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah. Saya pernah hadir enggak di masjid ini? Pernah, Pak? Hah? Berarti ingatannya pendek. Ya. Saya pernah hadir di masjid ini? Pernah. Kapan, Pak? Wah. Masya Allah, Ramadan ya, Ramadan kemarin kajian iktikaf dan kajian subuh, betul? Alhamdulillah. Pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus menghubungi saya, "Ustaz, bisa enggak ngisi kajian?" Kapan? Sabtu besok. Nah, Sabtu ini pagi saya mau ke Puncak, tapi alhamdulillah setelah dari kajian ini langsung ke sana. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak ada yang isi kajian? Badal, Ustaz. Nah, berarti badal itu pengganti itu tidak sepintar, secerdas yang digantikan. Ya. Tapi alhamdulillah insyaallah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang insyaallah Allah muliakan. Amin. Allah ya rabbal alamin. Kajian tafsir ya. Berarti Sabtu itu kajian tafsir di sini. Masya Allah. Udah berapa lama nih kajian tafsirnya, Pak? Bertahun-tahun. Itu kalau kuliah tafsir, saya di S2-nya itu ngambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu cuma 2 tahun, Pak. Iya. Ini udah bertahun-tahun, insya Allah ini ahli mufasir semua ini, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya ingin mengkaji surat Al-Kahfi ayat ke-28. Kalau kajian saya namanya tadabbur Al-Quran. Ya, tidak menggunakan kajian tafsir, tapi tadabbur Al-Quran. Itu setiap malam, Pak. Setiap malam jam 8 malam pada Isya. Kecuali Sabtu, malam Minggu itu off. Kita libur. Setiap malamnya jam 8, kalau jamaah mau ikut itu kajian tadabbur Al-Quran yang saya asal Majelis Tazkiyah Indonesia jam 8. Setiap malam. Kalau lagi di masjid, selesai kajiannya, saya nggak langsung pulang. Tunggu dulu ya, saya mau isi kajian jam 8. Pertepatan di tengah jalan, saya minggir dulu cari mana nih rest area baru isi kajian. Ya pernah ngisi itu. Tiba-tiba ditegur, nggak boleh parkir di sini, Pak. Kenapa? Karena saya ngisi kajian, Pak. Lagi di mobil. Jadi jamaah kalau ingin ikut kajian itu tadabbur Al-Quran setiap malam. Nanti bisa tanya linknya sama tim saya. Ini untuk mensosialisasikan ilmu, ya. Baik, insyaallah kajian kita pagi hari ini saya ingin mentadabburi surat Al-Kahfi ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Allah berfirman, wasbir nafsaka wahai Muhammad. Jadi yang langsung diperintahkan itu oleh Allah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wasbir nafsa. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau. Nabi diperintahkan untuk apa, Pak? Sabar.
Padahal manusia yang paling sabar itu siapa? Nabi Muhammad. Jangan bandingkan dengan umatnya, bandingkan dengan seluruh para nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi yang paling sabar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi-nabi yang paling sabar itu lima nabi. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi yang diberikan gelar ulul azmi karena kesabarannya. Wasbir nafsak wahai Muhammad, bersabarlah engkau. Ajak, kondisikan jiwamu selalu bersabar. Kaidah usul fiqh mengatakan amrun lin nabi amrun li ummatihi hatta ya'ti dalilun ala takhsis. Perintah kepada nabi itu adalah perintah kepada seluruh umatnya. Jadi di dalam Al-Quran kalau ada perintah kepada nabi, berarti itu juga perintah kepada umatnya. Sehingga ada dalil yang mentaksis perintah itu khusus untuk nabi. Banyak ya syariat-syariat yang hanya dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk umatnya. Di antaranya umpamanya tentang az-zawaj, menikah. Jadi perintah sabar ini Allah perintahkan kepada Nabi, tapi yang paling membutuhkan kesabaran dan terus diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa sabar itu siapa Pak? Ya kita, umatnya. Nabi pun seandainya tidak diperintahkan oleh Allah, beliau sudah pada puncak kesabaran. Ya kalau kita harus terus diingatkan Pak, betul nggak? Setiap waktu, setiap saat memang harus terus kita saling mengingatkan sabar. Dan kalimat sabar ini mudah Pak diucapkan, betul kan? Kalau ada keluarga yang tertimpa musibah, tiba kita dengan mudah kita mengelus dadanya, sabar, betul kan? Sabar, insya Allah nanti balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ganti. Mudah kita mengucapkan sabar itu. Ya. Bahkan bisa saja teman yang kita nasihati untuk bersabar ini lebih sabar dari yang menasihati. Tapi tawasau memang ada perintah untuk saling menasihati dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Sabarlah wahai Muhammad, kata Allah. Wasbir nafsak, selalulah kau bersabar. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama kata Allah, bersabarlah wahai Muhammad engkau bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil asyi, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu petang. Subhanallah. Para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi agar beliau bersabar bersama para sahabatnya, ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati, saling mengingatkan, dan hendaknya kita memiliki komunitas, kelompok atau jamaah yang minimal kita memiliki sahabat dekat yang selalu saling menguatkan dalam kesabaran.
Ma'alladzina yad'una rabbahum, kau Muhammad hendaknya kau sabar bersama. Siapa yang dimaksud bersama orang-orang ini? Para sahabatnya. Nabi SAW gak mungkin beliau akan berkhianat, beliau akan meninggalkan para sahabatnya, gak mungkin. Beliau justru diperintahkan oleh Allah untuk apa? Mendakwahi dan selalu bersama dengan sahabat-sahabatnya. Maka sesungguhnya perintah ini lebih pantas memang ditujukan ke umatnya. Bersabarlah engkau bersama-sama. Karena kalau sendirian itu Pak, kita lebih lemah dan mudah terombang-ambing dibandingkan kita memiliki jamaah. Ada 3 orang yang memiliki satu majelis. Ini 3 sahabat memiliki satu majelis. Ketika satu sahabatnya tidak hadir, dia tanyakan kemana nih? Sudah 3 kali pertemuan kok nggak hadir. Mana jamaah yang ini? Cek dircek, ternyata dia futur. Apa futur Pak? Dijangkiti rasa malas. Yang tadinya rajin ke masjid, sholat berjamaah, ikut kajian, kok beberapa kajian ini nggak hadir. Itulah fungsinya. Kemudian kita memiliki jamaah, memiliki sahabat, memiliki teman yang kemudian menanyakan kabar kita. Oh, teman kita ternyata mungkin dia sudah mulai futur, datang ke rumahnya. Apa gerangan nggak pernah datang kajian? Hanya malu dia. Dia tanyakan kabarnya, datang berziarah, menguatkan dia. Kita kan ada kajian setiap Ahad, setiap Sabtu, ayo datang lagi. Akhirnya datang. Inilah sahabat. Makanya Nabi diperintahkan ma'alladzina, kau harus bersabar bersama orang-orang, itu sahabat. Enggak boleh sendirian, Pak. Ya. Jangan merasa aman ketika sendirian. Jangan merasa kuat ketika sendirian. Maka hendaknya kita memiliki jamaah. Ya. Jamaah ini tidak cukup hanya jamaah dalam fisik. Ya mungkin bertemu, tapi bagaimana jamaah diikat, juga diikat kalbunya, hatinya. Ada rasa persaudaraan, ukhuwah. Sehingga apabila satu yang tidak hadir saling menanyakan kabarnya, bagaimana keadaannya. Alhamdulillah saya ada tempat kajian subuh itu. Kebiasaannya kalau ada satu jamaah yang nggak hadir, tuh tanya, ini kenapa nggak hadir? Habis subuh ramai-ramai datang ke rumahnya. Apakah dia sakit? Atau tadi mungkin sudah mulai malas sehingga datang lagi ke masjid saling merangkul. Nah ini asbir ala ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama membagi kesabaran itu menjadi 3. Saya pikir ini juga sering disampaikan oleh para guru-guru. As-sabru ala 3 anwa'. Sabar itu ada 3 bentuk. Pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, as-sabru ala al-maksiyah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru 'alal bala, sabar ketika menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari 3 bentuk kesabaran ini, mana yang paling berat, Pak? Yang ketiga. Menurut siapa? Menurut panjenengan ketiga. Sabar dalam bala. Kata ulama, yang paling berat itu as-sabru 'ala ta'ah, sabar, komitmen terus istiqamah dalam ketaatan. Itu yang paling berat. Buktinya mana? Ya ini ayat ini buktinya. Perintah sabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling bersabar, itu adalah perintah dalam ketaatan.
Mana ayat yang memerintahkan dalam taat? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Bil ghadati, di waktu pagi taat kepada Allah. Bil wal asyi, sampai sore hari. Ya. Dua ujung waktu, pagi sore, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus menyeru Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diperintahkan untuk sabar. Ini menunjukkan sabar dalam taat itu yang paling berat. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Makanya kemudian diperintahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'ala ta'ah. Sabar, istiqamah, komitmen. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan amal ibadah yang paling Allah cintai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan yang terus-menerus dilakukan walaupun amal ibadah itu dianggap sepele, dianggap ringan, biasa-biasa saja, kecil. Tapi kalau terus kita mudawamah, continue, istiqamah di situ, itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, dawam. Ini masuk ke bahasa kita, dawamkan. Artinya apa? Terus lakukan. Wa in qalla, walaupun amal ibadah itu sedikit, kecil, dianggap remeh oleh orang lain, tapi terus kita lakukan. Itulah yang Allah senang. Dibandingkan ada orang yang ketika mendengar keutamaan salat malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bicara tentang salat malam, qiyamul lail, Allah akan bangkitkan nanti pada kedudukan yang mahmud, kedudukan yang tinggi yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi. Hanya dia bersemangat malam itu, salat malam tahajud. Berapa rakaat? 10 rakaat umpamanya. Subhanallah, 10 rakaat atau 20 rakaat atau 36 rakaat. Tapi besok malamnya dia tinggalkan. Malam ketiga dia tinggalkan. Sesekalinya salat malam 36 rakaat bergadang, yang semalam suntuk, tapi setelah itu dia tinggalkan. Mana lebih Allah cintai? Salat malam 2 rakaat tapi mudawamah, continue. Mana yang Allah cintai? Walaupun 2 rakaat tapi mudawamah. Mungkin malam itu dia terlalu capek, dia rasa ya Allah capek banget. Kantornya di mana tuh? Di Pulau Gadung, tinggalnya di Depok. Ada Pulau Gadung? Ada. Ya, malam akhirnya kayaknya ini nggak bisa sholat malam, capek nih. Dia tutup sholat isyaknya dengan ba'diyah 2 rakaat, kemudian dia sholat witir 1 rakaat. Dia bacalah kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar rasul. Masya Allah, dicatat oleh Allah sebagai sholat malam, karena mungkin dia merasa Allah sedang. Tapi terus dimudawamah, itu yang Allah cintai. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Ini berat, Pak. Kalau tidak Allah menolong kita, ini nggak mungkin kita bisa hadir di masjid ini kemudian duduk menghadiri majelis ilmu. Nggak mungkin kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. May yasbir, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah nanti yang akan sabarkan dia. Allah yang akan membuat hatinya terus bersabar karena dia berusaha untuk belajar bersabar. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anak keturunanmu untuk dirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam mendirikan salat itu. Diingatkan untuk sabar dalam taat. Jadi bersabar, Pak. Duduk di majelis ilmu ini adalah ketaatan. Berarti harus sabar. Kira-kira yang paling berat dilawan
ketika hadir di majelis ini melawan apa Pak? Hah? Melawan rasa kan? Nah, itu perlu sabar juga. Wahai mata, hilang mata kita, selamatkan dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau lihat maksiat begitu, kau bersemangat. Kira-kira begitu. Makanya saya sering bercanda Pak, yang hadir di kajian yang merasa tua boleh nyender. Yang merasa tua boleh nyender. Kalau masih merasa muda jangan nyender. Ya, karena kadang orang nggak mau dibilang tua. Ya. Saya bercanda Pak, biar nggak ngantuk. Sabar Pak, sabar dalam ketaatan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menjadi penyebab Allah bersihkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah investasikan pahala. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, as-sabru ala al-ma'siyah, sabar dalam menjauhi maksiat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dorongan untuk bermaksiat itu kuat. Kemudian katakan terhadap hawa nafsu kita bahwa kalau kita berturutkan hawa nafsu, maka nanti balasannya di akhirat. Bayangkan, wattaba'a hawahu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka Pak, 70.000 tahun dilemparkan, 70.000 tahun baru sampai ke dalam kerak neraka. Coba bayangkan, 70.000 tahun. Wal yaum inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari nanti di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Bayangkan Pak, Allah. Agar kemudian kita takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewatkan Pak, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa yang dilakukan, kita akan temukan, dapatkan balasannya nanti di akhirat. Di akhir surah Al-Zalzalah Allah berfirman apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Terus wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat maksiat sekecil apapun, dia akan dapatkan balasan. Karena itulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat maksiat. As-sabru, lawan dia dengan kesabaran. Kekang hawa nafsu. Karena dia yang paling kuat nanti yang mendorong kita untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an seorang nabi, ya Allah, yang kuat melawan maksiat. Siapa Pak? Nabi siapa? Yusuf alaihi salam. Karena memang beliau pantas diuji. Kira-kira kalau Bapak diberikan ujian seperti Nabi Yusuf, gimana Pak? Hah? Allah Maha tahu kualitas iman kan? Ya, Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diujinya perempuan. Ya Allah, zat jamal. Jangan tanyakan tentang keelokannya. Allah menyebut jamal, dia cantik. Zat jah, yang punya kedudukan. Ya Allah. Tapi sabar, dia bersabar. Bahkan as-sijnu ahabbu ilayya, penjara itu lebih aku cintai, lebih aku senangi dibandingkan tunduk dengan apa yang dia inginkan. Itulah kekuatan, kesabaran dalam meninggalkan maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. As-sabru 'ala al-maksiyah. Nabi Yusuf, beliau masih muda Pak, masih muda, semangat ya kan, bukan tua. Kalau orang tua mungkin wajar gitu ya, wajar, atau dia sudah menikah wajar, sebagai gambaran Pak. Karena yang diinginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pemuda yang Allah kisahkan dulu di zaman Bani Israel.
Ada 3 pemuda yang Allah selamatkan dari gua. Ingat kisahnya? Salah satu nafar, 3 orang ini. Salah satunya kenapa Allah ijabah doanya? Dia ingat, ya Allah, dulu ada sepupu saya, hatinya tertarik terhadap sepupunya ini. Dan suatu hari sepupunya minta tolong pinjam uang terhadap pemuda ini. Dan dia mengatakan, saya akan berikan pinjaman dengan syarat. Bisyarat, dengan syarat. Syaratnya apa? Agar dia melakukan perbuatan terkeji. Dia mau nih perempuan, sahabat sepupunya. Tapi ketika sepupunya mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Allah yang melihat kita. Akhirnya dia tinggalkan sepupunya yang dia tertarik. Ya Allah, kalau aku lakukan itu semata-mata ingin mendapatkan redha-Mu ya Allah. Tinggalkan maksiat itu karena mengharap redha-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari gua ini. Terbuka itu gua, ya Allah. Meninggalkan maksiat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya. Ada orang yang meninggalkan maksiat karena malu, meninggalkan maksiat karena diancam dan seterusnya. Tapi kalau lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian kekuatan. Sekali dia berdoa langsung diijabah doanya. Kekuatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal bala, sabar terhadap ujian, musibah. Tidak ada yang terbebas daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat di perjalanan hidup kita pasti ada ujian, betul enggak, Pak? Ujian keluarga, ya, istri, anak-anak, pekerjaan, berbagai macam bentuk ujian. Ya, disitulah kemudian kita letakkan sabar 'alal bala. Sabar ketika mendapatkan ujian itu. Begitu cara Allah ingin melihat kualitas keimanan. Apakah iman ini betul-betul shadiqun lillah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau iman kita ini palsu? Dan ketika kita diuji, jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini biar kita kuat. Kalau kita merasa bahwa ujian ini berat, ya Allah, kok ujian ini berat sekali ya Allah. Ini menunjukkan kualitas keimanan kita, jemaah. Bahwa iman kita ini sudah diperhitungkan oleh Allah. Ya, sebagaimana anak sekolah itu, Pak, nggak mungkin anak SMA itu diberikan ujian 1 tambah 1, betul nggak? Kalau anak SMA diberikan soal 1 tambah 1 jadi berapa, dia tersinggung, Pak. Emang saya bodoh apa? Kok 1 tambah 1? Ini mah ujiannya siapa? Anak kelas 1 SD, kira-kira begitu. 1 tambah 1. Jadi kalau dalam hidup ini kita merasa ada ujian yang, ya Allah, rasa berat. Sebagaimana anak SMA diberikan ujian matematika yang kemudian mulai dia berpikir, apa ini rumusnya bagaimana nih? Terus dia mencari, ketemu rumusnya. Karena guru tahu kualitas anak ini. Kau sudah SMA, ilmu sudah tinggi, nggak perlulah dikasih ujian 5 tambah 5 jadi 10. Berarti Allah sudah melihat iman kita. Jangan menganggap Allah zalim. Ya Allah, kenapa ujian seperti ini? Padahal Allah sudah tahu tuh iman kita. Nabi SAW mengatakan, para nabi, nahnul anbiya, kami ini para nabi adalah yang paling berat ujiannya. Tsummal amsal fa amsal. Kemudian yang setara. Jadi ujian para nabi karena iman mereka tinggi, diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan ini kajian tadabbur Al-Qur'an saya surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj itu kisah tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman yang dibakar hidup-hidup oleh seorang raja yang zalim. Allah berikan ujian seperti itu.
Karena Allah tahu kualitas iman mereka. Kira-kira kalau Allah uji kita seperti Ashabul Ukhdud itu kuat nggak Pak? Hah? Kisahnya ada dua di situ juga. Ada seorang rahib, pendeta yang beriman kepada Allah, dan orang yang sembuh dari buta karena diobati oleh pemuda tersebut. Kemudian apa ujiannya? Allah berikan ujian kepada mereka, bukti keimanan mereka dibelah tubuhnya hidup-hidup. Baca surah Al-Buruj. Itu ujian keimanan mereka zaman itu. Digergaji Pak, dibelah jadi dua. Ya Allah, bayangkan Pak, gergaji. Kalau kita pisau sekarang, pisau Pak. Allah. Kenapa Allah berikan ujian seperti itu? Karena kualitas iman. Ashabul Ukhdud. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya yang belum bisa bicara. Anaknya bicara, "Isbiri, sabarlah ibuku, aku melihat balasan surga untuk kita." Bicara bayi tersebut. As-sabru 'alal bala. Luqmanul Hakim mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, inna adh-dhahaba wal fiddata tabarani bin-nar." Emas dan perak itu diuji keasliannya dengan dibakar oleh api. Sehingga tahu nih, benar gak nih, asli gak, murni gak, dibakar. Lalu kita ini diuji. Allah ingin lihat keaslian iman kita dengan apa? Bil bala, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min yukhtabar bil bala. Orang-orang beriman itu diuji keimanannya dengan Allah hadirkan bala, ujian, cobaan. Ini ujian pengajian ini. Diberikan ujian bala. Kalau emas dan perak dibuktikan keaslian dengan dibakar, maka kita diberikan bala. Kalau kita bersabar, sampailah kita kepada apa yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jangan GR. Bapak cinta Allah, Pak? Pak? Cinta Allah? Coba sekarang. Allah cinta nggak sama Bapak? Kan gitu pertanyaannya. Allah cinta nggak sama kita? Allahu a'lam. Secara umum ya kita dicintai oleh Allah. Kita hambanya nggak mungkin tidak dicintai oleh Allah. Tapi sebesar apa Allah mencintai kita? Maka kalau ingin mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka gabungkan tiga kesabaran ini. Innallaha yuhibbus sabirin. Surah Az-Zumar. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bahkan Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena Allah sudah mencintai orang-orang yang bersabar, Allah berikan balasan pahala tak terhingga, tak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang Allah berikan balasan pahala tak terhingga. Jadi kalau puasa itu Allah sebutkan kan balasannya, Allah masukkan nanti ke surga yang namanya Ar-Rayyan. Kemudian haji disebutkan oleh Allah, al-umratu ila al-umrah kaffaratun bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah, disebutkan surga. Tapi ketika bicara tentang sifat kesabaran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, tak terhingga, tak terbalas. Ya, tak terhingga, tak terhitung bagi mereka-mereka yang sabar. Nah, sabar ini yang tiga tadi, as-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'ala al-ma'siyah, as-sabru 'ala al-bala. Sabar dalam menerima ujian cobaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Setelah kau bersabar wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, wala ta'du 'ainaka
ka'anhum, jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka. Jangan, bahasa kita jangan melengos. Melengos itu bagaimana? Berarti kau sudah tinggalkan jamaah itu. Kau tinggalkan kelompokmu. Kau tinggalkan sahabatmu. Disebabkan karena apa? Turidu zinatal hayatid dunia. Karena kau mengharapkan urusan-urusan dunia. Cobaan terberat berarti dalam ketaatan itu adalah urusan-urusan dunia. Berapa banyak orang yang tadinya istiqamah, tapi ketika diberikan tawaran dunia mulai saya pikirkan dulu. Berapa hari? 3 hari. Tapi pura-pura bilang 3 hari. Ya, mulai goyah karena urusan-urusan dunia. Nabi SAW ketika beliau berdakwah, apa tawaran orang-orang Quraisy? Mereka sudah kehabisan cara untuk menghentikan dakwahnya Nabi SAW. Dakwah di Mekah makin banyak orang-orang yang memeluk dinul Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Kehabisan akal orang-orang Quraisy. Bagaimana caranya? Tawaran dunia. Wahai Muhammad, kalau kau menginginkan kedudukan, kami angkat engkau menjadi raja di Mekah ini. Kau orang yang paling mulia, kami berikan kedudukan untuk. Tawaran kan? Ya kan? Tawaran apa? Kedudukan tertinggi, Pak. Bukan pembantu. Bukan pembantu presiden, Pak. Tertinggi. Kalau kau inginkan adalah harta, kami orang-orang Mekah ini akan mengumpulkan harta kami. Kami akan satukan harta kami dan kami jadikan engkau orang yang paling kaya. Paling kaya, Pak. Ya Allah. Dolar umpamanya sekoper gimana, Pak? Pernah lihat dolar sekoper, Pak? Saya belum pernah. Berikan tawaran. Harta. Tawaran yang ketiga kepada Nabi SAW, kau inginkan perempuan yang ingin kau nikahi, kami cari. Siapa perempuan yang paling cantik jelita di Mekah ini, silahkan kau pilih, kami akan nikahkan engkau. 3 itu diberikan. Kedudukan, harta, perempuan. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk meninggalkan perkara ini, hadzal amr, saya tidak akan tinggalkan dakwah ini. Allah, as-sabr, sabar. Jadi cara untuk kita mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bersabar dalam ketaatan. Ya, sabar dalam meninggalkan maksiat, larang-larang Allah, dan sabar dalam bala, dan terus istiqamah. Jangan tinggalkan orang-orang yang Allah kumpulkan bersama kita. Ada sahabat yang baik, jangan tinggalkan. Ya, yang selalu mengingatkan kita dalam ketaatan. Ada majlis di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan. Kalau Allah hadirkan sebuah majlis di lingkungan kita, Pak, di lingkungan kita, itu tanda Allah mencintai kita. Agar kita punya sahabat, komunitas yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dalam kajian-kajian di lingkungan itu sabar dalam ketaatan. Berapa banyak majelis-majelis yang diadakan di sebuah lingkungan, subhanallah, pas pembukaannya semua klaster diundang. Alhamdulillah, ramai, banyak. Apa sebab? Karena perdana. Pertemuan berikutnya mulai berkurang. Pertemuan berikutnya mulai berkurang, terus tahun hilang, Pak. Kemana jamaah yang dulu? Makanya Allah ingatkan, wala ta'lu aynaka anhum, jangan kau berpaling, tinggalkan sahabat-sahabat. Jangan tinggalkan kelompok-kelompok yang di situ kita dibangun iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikondisikan keistiqomahan kita. Turidu zinatal hayatad dunya, karena engkau dengan urusan-urusan dunia banyak godaan-godaan. Mungkinlah salah satu alasan kita ya masalah pekerjaan, ya kan? Pekerjaan kita, urusan ini, urusan itu. Begitu cara Allah menguji. Ya. Allah kasih waktu Pak 1 hari 24 jam, betul kan? Kemudian 1 pekan berapa kalikan? Kalau kita duduk di majelis ilmu itu paling lama berapa lama, Pak? Berapa jam? Habis sholat subuh sampai waktu syuruk, di waktu syuruk. Berapa jam?
nggak sampai 1,5 jam. Ya, jadi berapa persen kemudian waktu kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya saya sering mengingatkan, berikanlah untuk Allah itu yang terbaik, Pak. Berikan untuk Allah yang terbaik. Namun kita perlu mengintrospeksi diri kita ini. Banyak kita memberikan untuk Allah adalah sisa-sisa. Betul nggak? Sisa waktu kita berikan untuk Allah. Sisa umur kita terkadang kita berikan untuk Allah, sisa umur. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, nggak boleh. Ya, Ustaz, saya ingin sekarang untuk lebih mengabdi lagi kepada Allah. Oh, alhamdulillah. Sebab saya sekarang udah pensiun, Pak. Udah pensiun tidak? Gara-gara pensiun. Ya, sekarang saya bagus nggak kira-kira, Pak? Bagus. Bagi yang sudah melakoninya, alhamdulillah. Karena ada tempat majelis saya tuh, Pak, gerakan aki-aki masjid. GAM. Kalau GAM di Aceh itu apa? Gerakan Aceh. Tapi ini ada GAM, Pak, gerakan aki-aki masjid. Ya, alhamdulillah disebut aki-aki. Berapa? Kumpulan sahabat jamaah yang sudah pensiun. Tapi alhamdulillah produktif di masjid. Subhanallah. Ubanan semua, Pak. Hari Jumat ngitung duit itu ubanan semua. Ngitung terawal masjid, Masya Allah. Ya. Ada yang pensiunan bintang 1, Masya Allah. Pernah jadi presdir, Masya Allah. Bagus nggak? Bagus. Tapi berikanlah yang terbaik untuk Allah. Kalau Anda masih bintang 1 saat ini, jangan bilang nanti kalau saya pensiun baru saya mau ke masjid, mau ngurus masjid. Coba sekarang Anda bintang 1, bintang 2. Siapa nih ketua DKM-nya? Itu Pak Brigjen. Cakep nggak? Wah, dahsyat. Ketua DKM-nya Brigjen Soleh. Ya. Siapa tuh ketua DKM-nya? Masya Allah, Komjen bintang 3. Cakep nggak? Allah. Siapa yang berani diusir ke masjid? Kira-kira begitu. Berikan yang terbaik untuk Allah. Ya. Wala ta'du aynaka anhum, jangan berpaling dari mereka yang kau dikumpulkan oleh Allah dalam ketaatan. Termasuk usia kita, umur kita, berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini rata-rata nih usianya 40 paling tinggi 60 kayaknya. Dari 40 60. Allah, 17 tapi masih nyender, Pak. Masya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk Allah. Harta kita berikan yang terbaik untuk Allah. Waktu kita berikan yang terbaik untuk Allah. Waktu yang terbaik itu kapan, Pak? Kapan waktu itu yang terbaik kira-kira? Ketika seseorang betul-betul menikmati dunia, itulah waktu yang terbaik sebenarnya bagi dia. Kapan itu? Wa minal lail, malam kan? Wah, subhanallah, itu kalau malam. Kalau kita salat duha, Masya Allah, rajin salat duha. Alhamdulillah. Apa? Lagi di kantor, tugas sudah habis nih, nggak ada lagi kan? Oh iya, waktu duha, alhamdulillah. Tapi kalau malam hari lagi tidur, nyenyak, Allah dibangunkan oleh bininya, Pak, udah jam 1:30 nih, bangun salat malam. Itu waktu yang sangat berkualitas untuk istirahat, memperturutkan keinginan kita, tapi dia bangun. Itulah waktu yang terbaik untuk Allah. Munajat kepada Allah. Harta berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan apa nih, Pak? Zul? Sebentar lagi belum. Udah masuk Zulhijjah? Belum. Sebentar lagi Zulhijjah. Kalau kita bicara Zulhijjah, siapa yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang paling dia cintai? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dia korbankan, Pak? Putranya. Itu yang paling berharga. Coba baca Al-Quran. Nabi Ibrahim itu usianya di atas 100 tahun baru diberikan
keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Zakaria. Menanti keturunan, anak yang selama ini dia minta kepada Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak ini sudah mulai beranjak dewasa, kira-kira 10 sampai 14 tahun, 14 tahun usianya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Allah perintahkan untuk menyembelih Ibrahim alaihissalam. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail mengajarkan kesabaran itu. If'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan, lakukan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapatiku, ini termasuk orang-orang yang bersabar. Ibrahim dikuatkan oleh anaknya untuk bersabar. Inilah ma'alladzina tadi, wasbir nafsaka ma'alladzina. Kau harus bersabar, saling menguatkan satu sama lain. Enggak boleh merasa kuat sendiri. Ibrahim dikuatkan oleh anaknya. Wahai bapakku, sabarlah, lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibrahim memberikan harta yang paling berharga, yaitu anaknya Ismail alaihissalam. Allah ingin buktikan ketinggian iman, tawakalnya kepada Allah ketika dia berhendak mulai memotong Ibrahim. Apa Allah ganti dengan apa? Kibas yang Allah datangkan dari surga. Allah ganti. Allah ingin lihat saja pembuktian ketika kita berada pada puncak ketundukan, kepatuhan, sebagaimana kita berada pada puncak ujian, itu sudah limitnya, di situ kita akan turun. Sudah selesai puncak ujian, Allah ganti. Tadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, jangan kemudian kita tinggalkan. Ya, kalau ada komunitas, kelompok jamaah, jangan tinggalkan karena tergoda urusan-urusan dunia. Wa kana amruhu furuta. Orang-orang yang meninggalkan kebenaran, meninggalkan komunitas yang baik karena urusan-urusan dunia, ini orang yang melampaui batas, kata Allah. Wa kana amruhu furuta. Tapi insyaallah kajian kita pada pagi hari ini tentang sabar, semoga tidak hanya sebagai bahan materi yang kita sampaikan dan kita dengar, tapi bagaimana kemudian betul-betul kita mampu membentuk diri kita ini menjadi bagian dari orang-orang as-sabirin, orang-orang yang sabar. As-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'ala al-ma'siyah, as-sabru 'ala al-bala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ada yang perlu ditanya, diperjelas, silakan, masih ada waktu. Belum masuk waktu sholat subuhnya ya. Silakan, saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz, ini cara tips untuk tidak meninggalkan jamaah itu ya, Ustaz. Ya, mungkin untuk kalau yang kita ini yang mungkin Ustaz katakan umur yang sudah tua, mungkin gampang kita tinggalin. Bagaimana tips untuk yang masih umur produktif, Ustaz? Apalagi kalau mungkin kan biasa ada anak-anak muda ini kan, begitu dia masih muda dia masih ikut-ikut kajian, tapi tadi tuh begitu datang godaan dunia, apalagi godaan wanita, mungkin biasa kalau godaan wanita ini awal-awalnya tidak terlalu banyak menggoda, ketika pas sudah menikah tidak, sebelum menikah tidak terlalu banyak menuntut, tapi ketika sudah menikah wah banyak itu, minta surat rumah lah, surat kendaraan, akhirnya karena profesi dia terpaksa meninggalkan yang Ustaz tadi katakan itu jemaah. Mulailah dari situ. Kira-kira tips agar tetap, apalagi kayak profesi dia itu jarang di rumah, jarang di darat mungkin karena dia berlayar begitu Ustaz ya. Itu kan jauh dari, jangankan bilang bermajelis seperti ini ya. Kadang sholat berjamaah pun, waktu untuk berjamaah pun itu sulit. Bagaimana Ustaz untuk tips agar kira-kira dia tetap sabar dalam untuk melaksanakan? Baik, masya Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itulah 7 pemuda Ashabul Kahf
Kahfi, innahum fityatun, mereka anak-anak muda. Amanu, mereka sudah dibentuk keimanan mereka. Keimanan itu tidak serta-merta ya. Pahlawan ya. Itu tidak serta-merta hadir, tapi dia butuh proses. Dibina, dididik, dipersiapkan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Karena mereka betul-betul sudah dipersiapkan. Ashabul Kahfi, pemuda itu tidak kucu-kucu beriman, kemudian kuat imannya, enggak. Lihat latar belakangnya. Lihat latar belakangnya. Mereka udah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lingkungan mereka, dan Allah yang pertemukan 7 pemuda itu. Artinya kalau kita bicara keluarga itu harus mengkondisikan lingkungan keluarga agar menjadi anak-anak yang nanti senang, cenderung kepada kebaikan. Kondisikan keluarga seperti itu. Kalau bicara tentang masjid, maka masjid harus memiliki program prioritas untuk anak-anak muda agar senang datang ke masjid. Apa kira-kira programnya? Anak-anak muda ini kan memang jangan diambil kesenangan mereka. Kalau diambil kesenangannya itu dia akan lari. Siapapun kalau dirampas kesenangannya pasti nggak mau. Anda senang sesuatu dirampas itu nggak mau, dia akan lari. Tapi coba ganti kesenangannya itu dengan yang mirip. Apa kesenangannya mereka? Begitu juga mungkin mengelola jamaah. Nah, perlu kita persiapkan itu. Bagi keluarga, persiapkan anak keturunan kita. Orang tua harus mencontohkan, harus mempersiapkan, mendidik, membimbing, berikan teladan. Salat sunnah, Nabi SAW menganjurkan lebih utama di masjid atau di rumah. Ini bicara nanti dengan mendidik itu. Lebih utama di rumah atau di masjid, Pak? Di rumah. Di rumah. Salatul rajul afdalu salatul rajul fi baitihi. Seabdal salat seorang laki-laki itu di rumahnya. Kok di rumah bilang afdal? Illa al-maktubah, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib di mana? Di masjid. Maka salat sunnah yang paling afdal itu di masjid atau di rumah? Di rumah itu afdal. Tapi afdal. Apa sebab? Karena kalau kita lihat dari nilai-nilai tarbiyah tadi, Bapak ingin salat sunnah ba'diyah, zuhur umpamanya, atau maghrib umpamanya di masjid. Oh, ada anak saya di rumah, salat sunnahnya di rumah. Apa sebab sampai rumah salat sunnah 2 rakaat? Anaknya nanya, Bapak, Abi dari mana? Dari masjid. Kok salat lagi? Kok salat lagi sampai rumah? Tadi kan salat di masjid. Iya, nah, salat tadi itu salat wajib di masjid. Ini namanya salat sunnah. Beda ketika Bapak pulang dari masjid salat maghrib sampai di rumah, Assalamualaikum, Ma, siapin kopi dong. Setiap pulang ke rumah langsung nanya kopi, nanya teh. Anak kita kok begitu ya? Orang pulang dari masjid langsung nanya kopi ya. Itu kan sesuatu hal yang mungkin kita lihat sederhana, tapi kalau begitu kita mentarbiyah, mendidik tadi, mempersiapkan tadi, maka anak-anak kita melihat, diberikan contoh seperti itu, mereka akan senang, ya, dan akan mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Begitu caranya. Nah, mempersiapkan itu. Ya. Maka setelah kita berikhtiar mempersiapkan itu, Allah yang membimbing mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah yang akan didik nanti. Allah yang akan mengkondisikan dimanapun mereka berada. Mereka akan tahu mana yang prioritas. Apakah prioritas itu pekerjaan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama kita kan sering mengingatkan, kita ini sebenarnya apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan sesungguhnya adalah sedang menunggu waktu sholat. Saya di kantor itu selingan saja, saya di kantor. Ya. Saya bekerja itu selingan saja pekerjaan itu. Ketimbang saya pura-pura nggak ada manfaatnya, penting saya kerja. Apa sebab? Karena saya nunggu waktu sholat. Kalaulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah inilah yang saya tunggu. Ini cuma selingan doang. Panggilan Allah, laksanakan sholat. Tapi terkadang kan kita balik.
terbalik-balik, betul nggak? Ya, sholat buat selingan, ya, mengisi waktu kosong, mengisi waktu kosong. Hakikatnya kita menunggu setiap waktu kita nih, dari waktu ke waktu kita sedang menunggu waktu sholat. Ya. Pulang dari kajian ini sampai rumah, ya selingan semuanya Pak, selingan semua, olahraga, jogging, selingan Pak. Sama anak-anak, sama istri keluar ngumpul, selingan saja. Ngumpul riung sama di situ ada anak, ada cucu, ada mantu, selingan. Sedang menunggu waktu sholat. Kalau panggilan nanti waktu zuhur Allah Akbar, nah ini yang ditunggu. Tadi sama istri, sama keluarga, sama pekerjaan itu selingan saja. Jangan itu yang jadi prioritas. Prioritas kita adalah menunggu waktu sholat. Betul nggak Pak? Betul? Kenapa ini nggak kompak nih? Betul? Iya, biar betul nanti. Sehingga nanti pas Allahu Akbar lagi sibuk nih, ya, lagi sibuk apa? Ya. Iya. Itu selingan saja. Ahli dan tunggu waktu sholat. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan lain itu selingan saja. Jadi itu Pak ya, mempersiapkan mereka. Ya, pahlawan itu tidak tiba-tiba datang ujuk-ujuk begitu. Ya, harus dipersiapkan. Makanya Allah katakan innahum fityatun amanu. Mereka telah beriman. Memang sudah dididik, disiapkan oleh Allah. Wa zidnahum huda, dan kami yang akan terus membimbing mereka. Ya, bimbing. Ya, jangan dilepas. Ya. Dimonitoring, terus bimbing begitu. Begitu juga anak, mungkin ada remaja di sini, ada remaja masjidnya. Ya, kasih program-program yang mereka mungkin senang, ya, hadirkan umpamanya ustaz-ustaz yang dia senangi, umpamanya ustaz muda, dia senang, hadirkan. Ya, begitu. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Baik, cukup. Barakallahu fiikum jami'an, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kajian kita pada pagi hari ini, semoga Allah jadikan sebagai amal saleh kita, dan ilmu yang kita dapatkan mampu kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.